Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Jika kamu ingin merasakannya, cobalah letakkan tangan kananmu pada dada bagian kirimu. Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh, karena jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, simaklah video penjelasannya berikut. Sistem peredaran darah merupakan mengalirnya darah yang dipompa jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Fungsi dari serambi kiri yaitu mengalirkan darah kaya O2 atau oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Sedangkan serambi kanan tugasnya adalah mengalirkan darah kaya CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Bilik kiri berfungsi memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Sedangkan bilik kanan memompa darah kaya CO2 ke paru-paru. Di antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup atau klep. Tujuannya adalah mencegah agar darah tidak kembali ke bilik ketika bilik jantung memompa darah. Pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Berdasarkan arah aliran darahnya, pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh arteri atau nadi dan pembuluh vena. Pembuluh arteri atau nadi adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Pembuluh arteri yang mengalirkan darah dari jantung menuju paru-paru disebut arteri pulmonalis. Sedangkan pembuluh vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju jantung. Pembuluh vena yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju jantung disebut vena pulmonalis. Letak pembuluh arteri di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh vena letaknya tepat berada di bawah permukaan kulit yang tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan dinding pembuluh vena itu tipis dan tidak elastis. Pembuluh arteri juga hanya memiliki katup pada jantung, sedangkan pembuluh vena terdapat banyak katup. Perbedaan selanjutnya yaitu pada denyut nadi. Pada denyut nadi di pembuluh arteri dapat kita rasakan dengan cara meraba atau menekan pembuluh nadi arteri pada pergelangan tangan atau bagian leher di bawah telinga. Sedangkan denyut pada pembuluh vena tidak bisa kita rasakan. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran teman-teman, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Simak skemanya ya, tolong diperhatikan. Bilik kiri itu darahnya mengandung oksigen yang dibawa O2 ya, lalu menuju ke kapiler seluruh tubuh. Di pembuluh kapiler tubuh ini terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan karbon dioksida. Setelah terjadi pertukaran itu, lalu darah menuju melalui vena atas dan bawah yang di dalamnya terkandung karbon dioksida. Lalu menuju lagi ke jantung melalui serambi kanan. Di serambi kanan ini darah sudah mengandung karbon dioksida, teman-teman.
Yang kedua adalah peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Ini ada skema dari gambar peredaran darah kecil. Dimulai dari bilik kanan jantung ya, darahnya yang mengandung karbon dioksida lalu menuju arteri pulmonalis. Pulmonalis ini yang ke arah paru-paru ya. Lalu menuju paru-paru. Di paru-paru ini terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan oksigen. Dari paru-paru menuju vena pulmonalis. Di vena pulmonalis ini darah sudah mengandung oksigen atau O2. Lalu kembali lagi ke jantung melalui serambi kiri. Di serambi kiri ini darahnya sudah mengandung oksigen atau O2, teman-teman. Darah merupakan cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah yang terdiri atas plasma dan sel-sel darah. Plasma darah sebagian besar tersusun atas air yang mengangkut zat-zat hasil metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Sel-sel darah terbagi menjadi 3. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Kedua, sel darah putih atau leukosit. Dan yang ketiga, keping darah atau trombosit. Berikut adalah beberapa fungsi darah. Yang pertama, plasma darah. Tugasnya adalah mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh. Eritrosit atau sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Leukosit atau sel darah putih, tugasnya yaitu membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan trombosit atau biasa disebut keping darah, fungsinya adalah menutup luka. Manfaat peredaran darah yang lancar bagi tubuh kita. Yang pertama, insya Allah kita akan selalu sehat. Yang kedua, terhindar dari penyakit jantung dan juga penyakit stroke. Stroke itu apa ya, teman-teman? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Manfaat yang ketiga adalah paru-paru kita jadi lebih sehat. Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan tadi. Assalamualaikum